Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi matematika kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang operasi bilangan cacah. Lebih tepatnya, kita melanjutkan operasi pengurangan bilangan cacah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, sekarang kita belajar tentang pengurangannya. Tentu dari sini Ustadz kira kalian sudah paham semua ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Tentu ini bukan kali pertama kalian belajar penjumlahan dan pengurangan. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Setelah menyaksikan video ini, siswa dapat memahami pengurangan bilangan cacah. Jadi nanti setelah kalian menyaksikan video ini, Ustadz harap kalian sudah paham tentang pengurangan bilangan cacah. Kemudian apa tujuan lainnya? Yang kedua, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan bilangan cacah. Jadi kalian nantinya Ustadz ajak untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan pengurangan. Karena sebenarnya kalian sering menggunakan perhitungan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kalian tanpa kalian sadari. Jadi sering sekali kalian mengurangi beberapa jumlah atau menjumlah beberapa jumlah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ustadz punya cerita nih. Suatu hari Ustadz membeli telur 1 kilo. Karena telurnya besar-besar, Ustadz cuma dapat 10. Kemudian di jalan Ustadz tercandung batu yang mengakibatkan telurnya pecah. Telurnya pecah berapa itu? Telurnya pecah 4 butir. Kalau tadi kan sebelum pecah 10, karena sudah pecah 4, berarti berapa telur yang masih utuh? Kalau kalian menjawab 6, tentunya betul. Jadi telur yang utuh ada 6. Seperti itulah pengurangan. Jadi tanpa kalian sadari, tentu kalian punya cerita masing-masing. Entah itu kalian membeli buah terus ada yang jatuh, atau mempunyai benda-benda mainan yang hilang. Kurang lebih banyak sekali cerita. Pasti kalian pernah mengalaminya. Perumpamaan. Kalian pernah kan menyaksikan seperti ini? Perumpamaan seperti ketika penjumlahan. Ustadz punya satu kotak. Yo, kemarin satu kotak diperumpamakan menjadi berapa? Ya, menjadi 1. Kemudian 1 batang. Perumpamaan 1 batang adalah 10. Kemudian 1 lembar. 1 lembar adalah 100. Sama seperti kemarin. Kemudian contoh soal dengan menggunakan batang. Ustadz punya 1 batang, 2 batang, 3 batang, 4 batang, dan 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7 kotak, 8 kotak. Jadi jumlahnya 4 batang dan 8 kotak. Berarti bilangannya berapa? Ya, kalau kalian jawab 48, berarti kalian betul. Karena ini pengurangan, berarti yang dapat tanda silang itu tandanya dikurangi. Ada 2 batang yang disilang dan 2 kotak yang disilang. Tandanya dikurangi berapa? Tandanya dikurangi 22. Jadi tadi batangnya kan ada 4 dan kotaknya ada 8, tandanya 48 dikurangi
22 dikurangi ini yang disilang merah, 2 batang dan 2 kotak. Batang menandakan puluhan atau 20 dan kotak menandakan satuan, jadi cuma 2, jadi 22. Kalau 48 dikurangi 22, sekarang kita hitung kotak atau batang yang tidak ada silangnya. 2 batang dan 6 kotak, jadi hasilnya 26. Kemudian Ustadz punya 1 batang lagi, 2 batang, ada 10 kotak. 10 kotak tandanya sama dengan 1 batang karena besarnya sama kan. Kemudian 4 kotak lagi, jadi tandanya Ustadz punya 34 karena kan itu ada 3 batang dan 4 kotak, jadi 34. Karena ini pengurangan, jadi disilang ya. 1 batang disilang dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 9 kotak disilang. Berapa kotak yang tidak disilang? Kita punya 5 kotak tidak disilang dan 1 batang tidak disilang. 1 menandakan puluhan, jadi 10 ditambah kotaknya ada 5 berarti 15. Jadi tandanya seperti ini, 34 dikurangi 19, hasilnya 15. Tentu itu bisa digunakan ketika angkanya kecil. Nanti ketika kalian ulangan atau ujian, tentu tidak akan sama, tentu nilainya tidak akan kecil. Jadi penggunaan kotak dan batang itu untuk memahami saja. Jadi kalian tahu nanti kalau dikurangi itu modelnya seperti apa sih? Seperti itu tadi, batang dan kotak. Sekarang coba kita belajar tentang bagaimana menyusun angka yang dikurangi. Ada 2 cara, pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam. Sekarang kita belajar yang tanpa meminjam dulu. Ingat, kalau ada susunan angka, kalian harus luruskan yang satuan, puluhan, dan ratusan. Tidak boleh tertukar. Oke? Tidak boleh tertukar. Dan kalau kalian mengurangi, jangan dari depan, dari belakang. Ingat, jangan dari depan tapi dari belakang. Perhatikan angka 7 yang di atas. 7 dikurangi 5, berapa hasilnya? Hasilnya 2. Kemudian 9 dikurangi 2, hasilnya 7. Kemudian 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Seperti itu pengurangan tanpa meminjam. Tentu sangat mudah ya. Kalau pengurangan dengan meminjam seperti apa? Coba kita perhatikan video selanjutnya. Pengurangan dengan meminjam. Gambarnya seperti itu. Maaf ya, gambarnya agak tidak lurus, tapi sebenarnya itu harusnya lurus. Perhatikan angka 1 di baris nomor 2. Jadi yang besar ini angka sesungguhnya, yang kecil itu cuma pinjamannya. Ingat ya, angka sesungguhnya ini yang besar. Perhatikan angka 1. 1 dikurangi 7, tentu tidak bisa ya 1 dikurangi 7. Kalau tidak bisa, kalian harus meminjam dari angka 4. Meminjam angka yang diambil dari depannya itu jadi puluhan. Karena angka 1 pinjamnya cuma 1. Dari depan ngambilnya 1, ketika sampai belakang jadinya 10. Ingat ya, jadinya 10. Jadi ketika kalian ngambil 1 dari depan, ketika di belakang jadi 10. 10 tambah 1 hasilnya 11. Ustaz taruh di atas. 11 dikurangi 7 hasilnya 4. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian
4. 4 ini kan tadi sudah dipinjam 1 dari belakang. Berarti hasilnya tinggal 3. 3 dikurangi 9 nggak bisa juga ternyata. Bagaimana? Kalau nggak bisa, pinjam depannya lagi. 3, ingat ya, kalau pinjam dari depan, depannya ngambil 1, dari sampai belakang jadi 10. Tadi kan tinggal 3 nih. Karena pinjam 1 jadi 13. 13 dikurangi 9 hasilnya 4. Kemudian yang 3 kan sudah dipinjam 1. Jadi sisanya tinggal 2. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Cukup mudah kan? Jadi nanti kalau kalian ada pengurangan, jangan ragu ditulis di atasnya meminjamnya jadi berapa, seperti Ustadz ini ya. Supaya nanti kalian tidak bingung. Kalau nanti kalian sudah mahir menyusun pengurangan seperti ini, gak perlu ditulis tidak apa-apa. Kalau Ustadz sudah gak perlu ditulis, sudah ingat. Kalau kalian awal belajar, kalian harus tulis supaya tidak lupa. Oke, jadi sekali lagi, ini pengurangan bersusun. Nanti soal di pengurangan bukan cuma angka, ingat seperti penjumlahan kemarin. Jadi kita juga harus belajar menggunakan soal cerita. Kan tadi di tujuan pembelajaran sudah jelas ya. Kita harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengurangan. Jadi masalah sehari-hari itu berupa soal cerita, bukan cuma angka seperti tadi. Dan Ustadz ingatkan lagi, kalau soal cerita jangan cuma dibaca sekali. Kalian boleh membaca berulang kali. Dan pelan-pelan bacanya, difahami apa yang ditanyakan pertanyaan itu. Sekarang Ustadz punya sebuah soal cerita. Ali mempunyai kelereng sebanyak 58 butir. Ustadz beri warna kuning, ini kelerengnya 58. Budi mempunyai kelereng 8 butir lebih sedikit daripada Ali. Ingat, 8 butir lebih sedikit daripada Ali. Jadi kelereng Budi bukan 8 ya, jadi 8 lebih sedikit daripada Ali. Ciko mempunyai kelereng 4 butir lebih sedikit daripada Budi. Berapakah kelereng yang dipunyai Ciko? Kenapa? Soalnya agak membingungkan ya. Kalau kalian bacanya pelan-pelan, per kalimat, insya Allah tidak membingungkan. Jadi Ustadz beri tanda kuning seperti ini, itu kata-kata yang penting. Jadi 58 butir, 8 butir lebih sedikit, bukan cuma 8 butir ya. Kemudian 4 butir lebih sedikit. Jadi tanda kuning itu kata-kata yang penting, yang nantinya kalian harus ingat. Jadi pembahasan soal ceritanya adalah sebagai berikut. Ali mempunyai 58 butir kelereng. Kemudian Budi punya 8 kelereng lebih sedikit dari Ali. Kalau ada kata lebih sedikit, itu artinya adalah 58 dikurangi 8, hasilnya 50. Kemudian kelereng Ciko 4 kelereng lebih sedikit daripada Budi. Itu artinya 58 dikurangi 4 sama dengan 46. Jadi 50 itu didapat dari jumlah kelereng Budi. Usahakan setiap kalian mengerjakan soal cerita, kalian harus memberi kesimpulan. Kesimpulannya, jadi kelereng Ciko berjumlah 46 butir kelereng. Seperti itu ya, soal cerita tentang pengurangan. Saya harap kalian sudah paham. Karena penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah pondasi dari mapel matematika. Ingat ya, kalau kalian mau belajar matematika, kalian harus paham 4 unsur tadi. Kalau kalian tidak paham salah satu, nanti kalian pasti kebingungan di belakang. Jadi, Ustaz harap kalian bisa perhatikan baik-baik video berikut
supaya kalian paham. Kalau kalian belum paham, kalian boleh mengulang videonya. Atau kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan ke Ustadz langsung. Jadi seperti itu ya. Karena kalau kalian malu bertanya, sesat di jalan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran matematika hari ini. Dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.